pada mata kuliah komunikasi bisnis serta teman-teman yang saya sayangi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang penulisan direct request dan dasar-dasar korespondensi bisnis. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu, yaitu Dafa Akila Aminadira, NPM 206300046, Citra Restu Adi Febi Amara, NPM 206300067, Nania Nadia Feranata, NPM 206300079, Rizka Agustina, NPM 206300040. Baik, langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu saya tidak Febi Amara, izin menyampaikan materi. Untuk materi pertama itu akan dibahas terkait direct request dan cara pengorganisasian direct request. Nah, kalau dengan kata direct request atau permintaan langsung, sebelumnya kita harus tahu dulu kan apa itu permintaan langsung. Jadi permintaan langsung itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan, perorangan maupun organisasi, baik itu kegiatan bisnis maupun kegiatan non bisnis terhadap perusahaan lain dengan tujuan untuk meminta informasi penting dengan segera melalui berbagai media, salah satunya itu melalui media elektronik. Nah, ketika audiens sudah mulai tertarik dengan apa yang kita sampaikan, maka sebaiknya dalam menyampaikan pesan bisnis itu disampaikan dengan melalui pendekatan langsung atau direct approach. Nah, dalam melakukan direct approach itu harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama yaitu melalui bagian awal, penjelasan, dan juga pada bagian akhir. Dimulai pada bagian awal itu biasanya diawali dengan cara kita untuk memperkenalkan diri. Kemudian dilanjutkan dengan apa tujuan kita menyampaikan permintaan tersebut, dan dilanjutkan dengan rincian poin-poin permintaan yang kita ajukan. Nah, pada bagian penjelasan itu biasanya berisikan penjabaran dari poin-poin yang ingin kita sampaikan. Nah, kalau selanjutnya ada bagian akhir, pada bagian akhir itu biasanya berisikan tambahan informasi penting terkait informasi produk maupun batas waktu pengiriman produk. Jangan lupa untuk menyampaikan dengan bahasa yang sopan dan melakukan penegasan ulang terhadap permintaan yang kita ajukan agar mereka paham bahwasannya permintaan yang kita ajukan adalah suatu permintaan yang penting. Selanjutnya itu ada pengorganisasian direct request. Nah, sama untuk pengorganisasian direct request itu juga mencakup 3 hal, yaitu ada pembukaan, penjelasan rinci, dan juga penutup. Kalau untuk pembukaan itu biasanya dia berisikan permintaan-permintaan khusus yang disampaikan kepada pembaca. Tujuannya agar si pembaca itu langsung paham dengan permintaan yang kita ajukan. Jadi jangan menggunakan bahasa bertele-tele, apalagi menggunakan bahasa yang kurang jelas. Seperti contohnya kayak gini. Kita minta data list judul buku, tapi kita tidak menjelaskan siapa pengarang yang kita inginkan dan siapa penerbitnya. Jadi kan mereka sebenarnya bingung ya. Sebenarnya si A ini minta list judul bukunya itu karangan siapa, penerbitnya siapa gitu. Kemudian untuk penjelasan rinci itu biasanya berisikan penjabaran dari permintaan yang kita ajukan. Jika permintaan yang kita ajukan itu banyak, lebih baik disampaikan dalam bentuk poin berangka. Contoh permintaan pertama apa, kedua apa, tiga apa, dan seterusnya. Jadi lebih rinci. Selanjutnya ada penutup. Nah, kalau untuk penutup itu biasanya sama seperti direct approach, itu dia berisikan informasi penting. Silakan masuk. Oke, lanjut aja ya. Jadi kalau misalnya untuk penutup itu biasanya berisikan informasi penting sama dengan direct approach, itu ada tambahan informasi penting terkait pengiriman produk, namun biasanya diperjelas dengan nomor handphone yang bisa dihubungi oleh perusahaan tersebut, kemudian alamat perusahaan kita, atau siapa petugas yang dapat dihubungi oleh suatu perusahaan itu. Kemudian ada permintaan informasi rutin. Nah, kalau permintaan informasi rutin itu sebenarnya kita juga harus tahu bahwasanya informasi rutin atau permintaan rutin itu adalah pesan-pesan yang berkaitan dengan bisnis yang dilakukan secara berulang-ulang atau biasa berkaitan dengan kegiatan bisnis sehari-hari. Dan itu harus dilakukan atau perlu tindakan dengan secepatnya atau segera. Dalam permintaan informasi rutin itu biasanya memperhatikan 3 hal. Yang pertama yaitu apa yang perlu diketahui oleh si pembaca. Yang kedua, setelah mereka mengetahui apa yang perlu dilakukan oleh si pembaca. Dan yang ketiga, mengapa hal tersebut perlu dilakukan oleh si pembaca.
Nah, untuk permintaan musik ini biasanya terjadi di dua hal, yaitu dalam organisasi dan juga di luar organisasi. Kalau dalam organisasi itu biasanya dalam bentuk memo. Memo itu kan mesti pesan singkat ya. Makanya biasanya sering digunakan dalam organisasi karena lebih jelas dalam penyampaian permintaan yang diinginkan. Seperti yang dilakukan oleh atasan kepada karyawannya, atau dari karyawan kepada karyawan, dan dari supervisor ke karyawan. Selanjutnya ada permintaan luar organisasi. Kalau untuk permintaan luar organisasi itu biasanya berkaitan antara suatu perusahaan dengan perusahaan lain, atau dari satu perusahaan kepada supplier, atau dari satu perusahaan kepada customer. Contohnya ketika ada suatu perusahaan melakukan penawaran melalui iklan, kemudian kita tertarik dengan iklan tersebut dan ingin bekerja sama. Karena kita ingin membeli produk tersebut, ingin bekerjasama dengan perusahaan tersebut. Nah, itu bisa menggunakan permintaan dari luar organisasi. Selanjutnya itu menulis direct request untuk pengajuan. Kalau dengan kata pengajuan, kapan sih kita perlu mengajukan pengajuan? Jadi kita perlu mengajukan pengajuan itu ketika kita merasa kurang puas atau tidak puas terhadap suatu produk, terhadap suatu kebijakan, maupun terhadap suatu jasa. Nah, terus habis itu dalam mengajukan pengajuan itu biasanya berkaitan dengan beberapa hal seperti pengembalian barang, mungkin pengembalian uang, atau penggantian barang yang rusak. Nah, dalam mengajukan surat pengajuan itu biasanya memperhatikan beberapa hal. Yang pertama itu biasanya rincian masalah. Kira-kira masalah apa sih yang kita miliki sampai kita harus mengajukan surat pengajuan. Yang kedua, untuk mendukung atau memperkuat surat pengajuan kita itu biasanya diperlukan bukti atau dokumen pendukung seperti faktur. Kayak misalnya kita beli barang, kita udah bayar, kita biasanya dapat bukti pembayaran kan. Nah, ketika barang yang kita sudah terima itu ternyata tidak sesuai dengan pesan yang kita inginkan, kita punya hak untuk mengajukan pengaduan seperti penukaran barang, pengembalian uang, atau bahkan pembatalan pemesanan barang. Selain itu juga kita juga mengharapkan dalam isinya juga kita mengharapkan tindakan dari si pembaca kan, karena kita setelah dia membaca pengaduan kita kan kita butuhnya dari mereka gitu loh, entah itu mereka mau balik barang atau mau mengganti uang kita. Selanjutnya itu ada surat undangan, pesanan, dan reservasi. Nah, pada umumnya pendekatan yang digunakan dalam surat undangan itu adalah pendekatan langsung, karena dia mencakup seperti yang sebelumnya, yaitu ada titik pokok atau main idea, penjelasan rinci, dan juga penutup. Sedangkan untuk surat pesanan atau reservasi itu biasanya digunakan ketika suatu perusahaan itu ingin membeli suatu produk kepada perusahaan lain, maka perlu surat pesanan produk. Nah, biasanya itu juga menyatakan beberapa komponen seperti rincian pesanan apa yang kita pesan, kemudian metode pembayaran seperti apa, dan metode pengirimannya seperti apa. Dan jangan lupa ketika kita ingin memesan suatu barang, kita juga biasanya diminta informasi rinci dari barang yang kita pesankan, kayak warnanya apa, kuantitasnya seberapa banyak, kemudian misalnya itu juga diberikan informasi yang jelas terkait alamat kita, nomor telepon kita, dan sebagainya. Selanjutnya permintaan kredit. Nah, untuk permintaan kredit itu biasanya dapat diproses melalui dua tahap. Yang pertama yaitu kita harus mengisi formulir yang disediakan oleh lembaga kredit. Nah, dalam pengisiannya itu biasanya ada dua tahap, bisa kita langsung datang ke lembaga tersebut atau bisa melalui telepon dan dibimbing dalam pengisian datanya. Nah, selain itu juga kita harus melampirkan data seperti data pribadi mungkin, atau surat nikah bagi yang sudah menikah, kemudian tabungan, dan sebagainya. Tapi untuk pengajuan kredit biasanya juga kita ditanya terkait gambaran bisnis kita ke depannya seperti apa. Karena kalau misalnya kita dilihat nggak mampu, kira-kira di depan itu kita nggak punya prospek, lembaga juga kayak mempertanyakan apakah perusahaan ini mampu untuk memberikan kreditan ke depannya. Seperti itu. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mbak Nadia. Baik, saya mau melanjutkan materi tentang pengertian surat dan surat bisnis. Kita sudah jelas lagi dengan apa itu surat. Kami sudah sering banget dari teman-teman semuanya tahu surat yang bisa kita gunakan. Apalagi kalau misalkan kita ada kegiatan apapun, pasti itu perlu adanya surat. Dan di sini akan dijelaskan perbedaan tentang surat dan surat bisnis. Jadi surat ini bisa
bisnis adalah surat yang digunakan oleh seseorang lembaga, organisasi atau institusi untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis secara tertulis kepada pihak lain dan menggunakan media tertentu. Selanjutnya yaitu hubungan yang terjadi antara pihak-pihak terkait atau pengirim dan penerima dalam surat menyurat tersebut sering disebut dengan istilah korespondensi atau korespondens. Korespondens atau surat menyurat merupakan salah satu kegiatan berbahasa yang dilakukan dalam komunikasi tertulis. Korespondensi bisnis adalah suatu kegiatan korespondensasi antara satu perihal dengan pihak yang lain baik secara perorangan maupun lembaga yang berkaitan dengan dunia bisnis. Selanjutnya yaitu fungsi surat bisnis. Ada beberapa fungsi bisnis, yaitu yang pertama berfungsi sebagai wakil atau duta bagi pengirim surat. Yang kedua, surat merupakan alat untuk menyampaikan pemberitahuan, permintaan atau permohonan serta buah pikiran atau gagasan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis. Yang ketiga, sebagai alat bukti tertulis atau dokumen tertulis. Dan yang keempat, sebagai alat untuk mengingat. Dan yang kelima, sebagai bukti sejarah atau historis. Dan yang keenam, sebagai pedoman kerja. Dan yang terakhir, sebagai media promosi bagi pengirim surat. Selain itu, ada beberapa kelebihan surat dibandingkan dengan alat komunikasi lisan, antara lain. Kalau misalnya kita pakai surat, kan kita bisa koreksi dulu kan apa yang kita sampaikan kepada seorang yang menuju. Tapi kalau misalnya kita lisan, biasanya kita langsung ucap aja tanpa kita sadari bahwa kita bisa menyakiti atau enggak. Tapi kalau misalnya kita pakai surat, kita bisa ngecek dulu tuh kira-kira bahasanya baik atau enggak. Terus bisa juga kalau misalkan kita kasih ke seseorang, dia bisa mengingatnya. Kalau misalkan bisa kadang-kadang ya lupa, kayak misalkan buat rapat atau apapun. Kalau misalnya kita nyampein langsung, kadang dia bisa lupa gitu kan. Kalau misalkan pakai surat bisa diingat. Selanjutnya yaitu pengelompokan surat berdasarkan wujudnya. Yang pertama ada surat bersampul atau tertutup. Jadi surat bersampul ini biasanya dikirimkan oleh seseorang kepada orang lain yang terdapat atas kertas surat dan sampul atau amplop. Jadi surat itu kayak lebih asli gitu. Biasanya ini tuh untuk menjaga kerahasiaan pesan. Jadi surat-surat yang penting atau tidak sembarangan orang itu bisa membuka surat tersebut karena itu tertuju buat satu orang. Terus selanjutnya yaitu ada kartu pos atau bentuk surat terbuka yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan singkat atau pendek dan praktis yang berbentuk kartu kecil dengan ukuran 10 cm, 15 cm yang dikeluarkan oleh PT Pos Indonesia. Yang selanjutnya yaitu ada warta pos atau surat yang berwujudnya berupa gabungan kertas surat dan amplop. Yang selanjutnya ada telegram dan telex. Ini juga biasanya disebut dengan surat kawat. Istilah telegram berasal dari kata tele yang berarti jauh, sedangkan graf atau graf berarti tanda yang tercetak. Jadi telegram adalah berita yang tercetak dan disampaikan dari jarak jauh. Ciri berita telegram ada biasanya singkat, tidak bertele-tele. Terus selanjutnya ada memorandum atau memo dan nota. Memorandum atau sering disebut dengan memo adalah surat yang digunakan oleh pimpinan untuk menyampaikan pesan-pesan singkat berupa pemberitahuan atau hal-hal lain dalam suatu organisasi atau internal organisasi. Sedangkan nota adalah pesan singkat yang dibuat oleh pimpinan atau lembaga atau organisasi untuk meminta data atau informasi penting dalam organisasi. Dan yang terakhir yaitu ada surat tanda bukti. Adalah surat yang memiliki fungsi sebagai tanda bukti pengakuan sah atau pembayaran tertentu antara satu pihak kepada pihak lain. Selanjutnya yaitu pengelompokan surat menurut pemakaian itu ada 4. Yang pertama ada surat pribadi, surat dinas, surat bisnis,
dan surat sosial. Apa itu surat pribadi? Adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut kepentingan atau hal-hal yang sifatnya personal atau pribadi. Jadi kayak misalkan aku mau ngasih surat ke Wayan, jadi personal aja ke Wayan, lewat siapa langsung dikirim ke Wayan. Terus kalau misalkan surat dinas, itu surat resmi. Biasanya surat resmi ini ada di kayak kantor-kantor di pemerintahan, dan dia itu pakai amplop dan tadi itu kayak jadi kayak biasanya itu kayak benar-benar resmi, tertutup, dan sembarangan orang bisa melihatnya. Selanjutnya yaitu surat biasa, disebut sebagai surat niaga, adalah surat yang digunakan orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha bisnis. Selanjutnya yaitu ada surat sosial, adalah surat yang digunakan oleh organisasi atau lembaga sosial kemasyarakatan untuk berbagai kepentingan sosial bagi masyarakat pada umumnya. Selanjutnya yaitu pengelompokan surat menurut banyaknya atau jumlah sasaran yang dituju itu ada 3. Yang pertama ada surat biasa, yang kedua ada surat edaran, dan yang terakhir itu ada surat pengumuman. Jadi surat biasa ini dibuat oleh seseorang atau organisasi yang ditujukan kepada seseorang atau organisasi lain yang berisi suatu informasi yang bersifat umum dan bukan bersifat pribadi atau privasi. Jadi kayak suratnya itu ditujukan misalkan untuk suatu himpunan. Terus selanjutnya yaitu ada surat edaran, adalah surat pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan oleh seseorang, suatu lembaga yang ditujukan kepada orang atau lembaga lain dalam jumlah yang banyak. Jadi kayak misalkan edaran libur atau apa itu maksudnya surat ini diberitahukan. Nanti disediakan bukan cuma 1 atau 2 orang gitu kan. Terus selanjutnya yaitu ada surat pengumuman, adalah surat yang berisi pemberitahuan tentang suatu hal yang perlu diketahui oleh pegawai atau karyawan suatu organisasi atau masyarakat luas bila disebarluaskan melalui media massa. Jadi sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Anda. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Dava Anwar. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai pengelompokan surat menurut sifatnya. Pengelompokan surat menurut sifatnya itu ada 3. Yang pertama ada surat biasa, kedua surat konfidensial, dan ketiga itu surat rahasia. Surat biasa adalah surat yang isinya bersifat biasa atau bukan rahasia, dapat beramplop dan tanpa amplop. Yang kedua ada surat konfidensial. Surat konfidensial adalah surat yang termasuk rahasia, tetapi terbatas untuk kalangan tertentu. Artinya, surat tersebut ditujukan untuk pejabat tertentu dan bukan untuk disebarluaskan dalam suatu organisasi. Misalnya, surat hasil rapat pimpinan, surat hasil penilaian kinerja manajer, dan surat hasil keputusan wawancara kerja. Yang ketiga ada surat rahasia. Surat rahasia adalah surat yang isinya hanya boleh dibuka dan dibaca oleh orang atau pejabat tertentu dalam suatu organisasi. Ini berarti bahwa hanya orang atau pejabat yang dituju saja yang mempunyai hak untuk membuka dan membacanya. Kemudian ada pengelompokan surat menurut urgensi penyelesaiannya. Yang pertama ada surat biasa, kedua ada surat segera, dan ketiga ada surat kilat. Surat biasa adalah surat yang penanganannya diperlakukan biasa saja atau tidak ada perlakuan khusus atas surat tersebut. Biasanya surat biasa dibagi dengan perangko pengiriman yang biasa atau standar minimal untuk pengiriman surat. Yang kedua ada surat segera. Surat segera adalah surat yang memang memerlukan penanganan secepat mungkin atau dilakukan dengan segera. Yang ketiga ada surat kilat. Surat kilat adalah surat yang memerlukan penanganan dengan sangat segera, harus didahulukan dan memperoleh perlakuan khusus daripada surat-surat yang lainnya. Kemudian ada pengelompokan surat menurut isi dan maksudnya. Pengelompokan surat menurut isi dan maksudnya sangat tergantung pada maksud dan tujuan pengirim surat. Karena maksud dan tujuan pengiriman surat antara yang satu dengan yang lain itu berbeda. Jenis suratnya pun sangat bervariasi. Misalnya, surat pemesanan produk, surat keterangan, surat pemberitahuan, surat perminta informasi, surat penawaran produk, surat konfirmasi, surat tugas, dan surat perintah kerja.
bagian surat dan bentuk surat. Secara umum, bagian surat baik untuk surat dinas maupun surat bisnis mencakup beberapa komponen penting, antara lain kepala surat, tanggal surat, nomor lampiran dan hal atau perihal, nama dan alamat surat, salam pembuka, isi surat, tanda tangan, nama jelas dan jabatan, kemudian tembusan dan inisial. Bahasa surat. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam paragraf isi surat tercantum pesan pengirim yang ingin disampaikan kepada penerima surat. Agar pesan yang disampaikan itu komunikatif dan mudah dipahami oleh penerima surat, sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam dunia surat menyurat, seperti bagaimana memilih kata, pemakaian ejaan yang disempurnakan, penyusunan paragraf dan penyusunan kalimat. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke pembahasan. Baik, materi selanjutnya akan saya sampaikan. Saya sendiri yang akan sampaikan. Format lipatan surat dan amplop. Ada beberapa bentuk lipatan surat yang lazim digunakan dalam dunia korespondensi bisnis, antara lain lipatan baku, lipatan setengah baku, lipatan akordeon, lipatan setengah, lipatan tunggal, lipatan ganda, lipatan model Perancis, lipatan model baron. Aneka bentuk amplop. Biasanya amplop berfungsi sebagai promosi. Yang pertama buat promosi perusahaan, yang kedua untuk menjaga kerahasiaan surat. Berdasarkan wujudnya, amplop biasa ada amplop biasa dan amplop berjendela. Berdasarkan ukurannya, ada amplop resmi, amplop kartu, amplop bisnis, amplop pendek, amplop panjang, dan amplop besar. Berdasarkan penggunaannya, ada amplop katalog, amplop mata berkait, dan amplop kancing bertali. Contoh-contoh surat bisnis. Satu, surat pemesanan. Surat pemesanan adalah surat yang dibuat seseorang atau sekelompok orang, organisasi untuk melakukan pemesanan barang atau jasa kepada pihak lain guna memenuhi berbagai kebutuhan mereka. Dalam penulisan surat pemesanan perlu dicantumkan nama barang yang dipesan, jumlah atau kuantitas barang yang dipesan, harga per unit barang yang dipesan, dan spesifikasi atau keterangan ringkas barang yang dipesan. Kedua, surat konfirmasi. Surat konfirmasi atau confirmation letters adalah surat yang berisi tentang penjelasan tertentu yang lebih berfungsi sebagai pemberitahuan serta penegasan dan keyakinan atau sesuatu. Yang ketiga, surat pengaduan. Surat pengaduan atau line letter adalah surat yang berisi pengaduan pelanggan kepada pihak lain manajemen perusahaan dengan cara yang baik, sopan, ramah, dan tidak emosional karena pelanggan merasa dirugikan atau dikecewakan, agar segera mendapat solusi atau jawaban terbaik dari kedua belah pihak. Yang keempat, surat permintaan informasi. Surat permintaan informasi adalah surat yang dikirimkan oleh seseorang, sekelompok atau lembaga untuk meminta berbagai informasi penting kepada pihak lain, baik perseorangan maupun lembaga. Yang kelima, surat ucapan selamat. Surat ucapan selamat adalah surat yang dikirimkan oleh perorangan, kelompok maupun lembaga institusi yang berisi pemberian ucapan selamat atas keberhasilan seseorang, kelompok maupun lembaga dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Yang keenam yaitu surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan adalah surat yang dibuat oleh seseorang atau organisasi yang berisi pemberitahuan
mengenai sesuatu kepada pihak lain, baik perorangan maupun organisasi. Surat yang ketujuh, surat penagihan. Surat penagihan adalah surat yang digunakan untuk menagih utang pihak lain yang telah melampaui batas atau sudah jatuh tempo. Yang ke-8, surat peringatan. Surat peringatan adalah surat yang ditulis oleh seseorang atau organisasi yang ditujukan kepada pihak lain, baik seseorang maupun organisasi, yang berisi peringatan atas sesuatu hal. Yang ke-9, surat perintah kerja. Surat perintah kerja atau yang disingkat SPK adalah surat yang ditulis oleh pimpinan suatu perusahaan kepada pihak lain, perseorangan atau organisasi, yang berisi perintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan dalam waktu yang tertentu sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah disepakati. Surat pengumuman. Surat pengumuman adalah surat yang digunakan oleh seseorang atau organisasi untuk mengumumkan sesuatu kepada pihak lain, baik seseorang maupun organisasi, yang dilakukan secara tertentu, seperti pengumuman pasang di papan pengumuman dan media massa. Surat undangan RUPS. RUPS adalah rapat umum pemegang saham, merupakan salah satu forum tertinggi dalam suatu organisasi bisnis yang sangat strategis bagi pengambilan keputusan strategis. Yang ke-12 adalah surat kuasa. Surat kuasa adalah surat perintah kekuasaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak pertama sebagai yang memberikan kuasa kepada pihak lain sebagai orang yang menerima kuasa untuk melakukan dan bertindak sesuai atas nama pemberi kuasa. Yang 13, surat perjanjian. Surat perjanjian adalah surat yang berisi suatu perjanjian yang dilakukan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain kesimpulan. Reject request dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi bisnis maupun non-bisnis kepada pihak lain, seseorang atau individu, untuk meminta berbagai informasi penting dengan segera dan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada, termasuk media elektronik. Korespondensi bisnis merupakan suatu kegiatan korespondensi yang dilakukan antara seseorang dan pihak lain dalam dunia bisnis, baik dalam bentuk surat, memo, agenda, proposal, maupun laporan bisnis. Surat merupakan sarana komunikasi yang tertulis yang disampaikan oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan menggunakan media tertentu. Salah satu hal yang membedakan surat biasa dengan surat bisnis adalah tujuan penulisannya. Surat bisnis berorientasi pada kegiatan bisnis maupun gaya bahasa yang digunakannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab yang dimana untuk 3 orang penanya tercepat dari sesi tanya jawab akan kami buka. Ada yang ingin bertanya, silakan.
pertama setelah. Nah, terima kasih. Kita ada beberapa contoh ini. Bisa berikan contoh cara saya. Dibentuk sekitar. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Oh, Pak, saya. Ya, silakan. Maka konferensi peran yang sangat penting. Perkenalkan, nama saya Catur Kita. Saya berkontokan juga izin bertanya. Yaitu mengapa korespondensi dalam dunia bisnis sangat penting? Bagaimana dijelaskan? Baik, sudah ada 3 penanya. Izinkan kami untuk menjawab pertanyaan kalian. Baik, pertanyaan dari Mbak Risa akan dijawab oleh rekan saya yaitu Feby. Izin menjawab pertanyaan dari Risa. Tadi kan ditanya bagaimana cara untuk mengorganisasikan direct request itu. Oke. Jadi untuk mengorganisasikan direct request itu dilakukan dengan 3 cara, yaitu ada pembukaan, penjelasan rinci, dan juga penutup. Untuk pembukaan biasanya aturan umum untuk bagian pertama dari direct request adalah menulis sesuatu yang tidak sekedar mudah dipahami, tetapi juga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, kalimat permulaan harus menyatakan permintaan secara khusus sehingga pembaca dengan mudah dapat memahami maksud isi surat. Seperti yang sudah Peggy jelaskan tadi ya, Risa. Terus yang kedua yaitu penjelasan rinci. Pada penjelasan rinci itu biasanya penjelasan atas kalimat pembuka akan lebih lanjut jika kalimat pertama bagian pertengahan berorientasi pada pemberian manfaat bagi pihak. Jadi misal pembuka itu kita sudah menjelaskan maksud dan tujuan kita untuk mengajukan surat tersebut. Nah, pada bagian penjelasan ini biasanya diperjelas lagi, dijabarkan lagi gitu. Kemudian yang ketiga itu ada penutup. Nah, pada bagian penutup ini biasanya diisi dengan permintaan untuk beberapa tanggapan khusus, lengkap dengan batas waktunya dan ekspresi terhadap apresiasi dan pemberian goodwill. Nah, jadi pada bagian penutup itu selain diberikan informasi tambahan penting, itu juga bisa kita selipkan apresiasi atau goodwill seperti bentuk tanda kita bahwa kita senang untuk bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Kemudian juga diberikan untuk beberapa tanggapan khusus itu, misalnya permintaan itu kita ajukan untuk apa sih? Jadi kita punya harapan ya untuk tanggapan tersebut. Bagaimana Desa, sudah jelas? Oke, Baik,
dua ini. Nah, ini kan, jadi dua kan liputan dua ini. Tapi tertutup semua, bukan yang setengah, bukan box surat yang setengah. Yang tertutup semua jadi dua lembar kayak ini. Dua lipatan, kita lipat lagi. Jadi rayakan kayak gini, cuma box suratnya nggak kelihatan. Nah, terus tinggal dimasukin aja yang paling bawah ini, kita masukin. Biasanya kayak gini. Biasanya kalau sebenarnya bolos undangan kayak misalkan himpunan mau ada acara kegiatan misalkan pelantikan atau apapun pakainya seperti surat ini. Gitu teman-teman. Cukup jelas sama dulu jelas. Terima kasih. Baik, pertanyaan dari Satun akan dijawab oleh rekan saya pada Pak. Izin menjawab Pak Satun. Mengapa respondensi dalam dunia bisnis sangat penting? Respondensi memiliki peran vital dalam kelancaran suatu bisnis karena ilmunya yang sangat penting. Adanya respondensi yang memadai tentu akan menjamin proses surat menyurat dengan lancar sehingga perkembangan bisnis dapat berjalan dengan laju yang cepat serta siap mencapai profit yang maksimal. Bagaimana Kak Catur? Apakah sudah jelas? Terima kasih Kak Pak. Sama. Baik, semua pertanyaan sudah terjawab. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Silakan. Perkenalkan nama saya Saputra yang dari dokter itu sama-sama Pak pasti. Pertanyaannya, kegiatan komunikasi bisnis apa saja yang masuk dalam korespondensi? Baik, terima kasih. Bisa diulangi pertanyaannya? Kegiatan komunikasi bisnis apa saja yang masuk dalam korespondensi? Ataukah ada lagi yang bertanya untuk satu orang pertanyaan tercepat? Tidak ada. Baik, pertanyaan kami tutup. Berikan waktu untuk kami menjawab pertanyaan dari Kak Angga. Iya, Kak Isa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Angga. Kegiatan komunikasi bisnis apa saja yang masuk dalam korespondensi? Korespondensi merupakan kegiatan atau hubungan yang terjadi antara pihak-pihak terkait yang dilakukan dengan saling berkirim surat. Hubungan yang berkaitan dengan bisnis biasanya bersifat resmi dan dilakukan dengan surat menyurat. Oleh sebab itu, korespondensi bisa dikatakan sebagai kegiatan surat menyurat. Ada beberapa bentuk korespondensi bisnis, antara lain yaitu proposal bisnis, email antara nasabah bisnis, memo, poster, laporan bisnis, dan majalah. Bagaimana Kak Angga jawaban atas jawabannya? Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Baik teman-teman, semua pertanyaan sudah terjawab.
dari kelompok kami atas kurang dan lebih